Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman minhul bidayah wa ilaihin nihayah, wa salatan wa salaman ala al-hadi li maslikil hidayah wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli wal wilayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluh. Pengatur waktu, penata acara yang saya hormati, dan seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, baik yang hadir dari Majelis Ta'lim An-Nisa Al-Muhajirin maupun yang nampak hadir di sini. Ada dari Raudhatul Jannah, mana lagi nih? Di absen mana lagi dulu? Ada absen. An-Nur. An-Nur. Terus Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yaumiddin. Mohon maaf. Dari BW2 ya, Ziyadatul Khair ya, ada Mama Silvi, terus banyak, mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Dan terus terang ini mendadak juga nih ya, ini masih pakai pakaian dinas ibu ya. Kalau ibu-ibu pakai seragamnya, aduh baru-baru ini saya seragamnya udah 5 tahun bu. Mohon maaf ibu ya, tadi ibu-ibu begitu saya masuk pakai seragam bilangnya, ini ada dari kantor urusan agama, siapa yang mau nikah, katanya gitu bu ya. Mohon maaf ya. Juga yang saya hormati guru kita bersama yang telah hadir alhamdulillah di tengah-tengah kita, Bapak Ustadz Haji Yus Suryana. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat panjang umur, amin. Saya hormati juga insyaallah yang masih dalam perjalanan guru kita Bapak Kiai Haji Abdul Basit, dan juga insyaallah Al Ustadz Ibrahim ya, insyaallah kabarnya di perjalanan ya. Insyaallah mudah-mudahan kita doakan juga mereka semua sehat panjang umur. Juga yang saya hormati tidak lupa Sohibul Wilayah Bapak Ketua RT 008 RW 007 Bapak Sarkum. Alhamdulillah ini kami luar biasa bu, kita punya Bapak RT yang ngerti hukum bu, namanya Sarkum. Itu singkatan sarjana hukum bu. Mohon maaf Pak RT ya. Juga bapak-bapak ada DKM dari Mushola Al-Muhajirin yang saya hormati, dan kum semuanya jamaah yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan juga salam semoga senantiasa tetap terlimpah curahkan kehariban alam paduka alam habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kepada kita semua selaku umatnya. Para ibu jamaah rahimakumullah, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh pembawa acara bahwa insyaallah saya di sini hanya
Ya, sambil menunggu guru kita yang sedang dalam perjalanan, ya mudah-mudahan sedikit banyaknya yang saya sampaikan ada manfaatnya. Di samping tentunya pastinya banyak kesalahan. Satu hal yang ingin saya sampaikan para ibu jamaah sekalian, yang merupakan pertanyaan krusial terkait dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini kita semua harus bisa menjawabnya, Bu. Apa itu? Persatu pertanyaan, mengapa kita perlu memperingati Maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Walaupun sebenarnya Maulid itu bisa jadi dari isim makan atau isim zaman, dari fi'il madi walada yalidu lidatan wa maulidan, kemudian fahuwa walidun wa dzaka mauludun lidlatalid maulidun maulidun miladun. Jadi kalau maulid sebenarnya bisa isim zaman, isim makan, artinya nama tempat, nama waktu kelahiran. Tapi karena kita ini memperingatinya bukan di waktu kelahirannya, kan waktu kelahiran Nabi kita tanggal berapa, Bu? 12 Rabiul. Sekarang udah tanggal berapa nih? Tanggal berapa? Tahunnya 12 Rabiul Awal doang. Agak ingat ya. Sekarang kalau tidak salah tanggal 25, Bu ya? Tanggal 25 Rabiul Awal. Ingat-ingat kenapa, Bu? Itu kalender punya kita, Hijriah. Ingatnya tanggal merahnya doang, baru dilihatin tanggal kecilnya, Bu ya. Mohon maaf Ibu jamaah rahimakumullah. Ya, walaupun namanya itu istilah, orang sah-sah saja mau manggil maulud, mau manggil maulid, gak jadi masalah. Tapi ya tepatnya kalau kita memperingati ya bukan di waktu kelahirannya, maka disebut maulud, karena itu isim maf'ul, artinya adalah memperingati orang yang dilahirkan. Gitu, Bu ya. Dalam rangka apa kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, Bu? Dalam rangka upaya kita mengekspresikan. Ibu tahu ekspresi, Bu? Bu, halo. Halo Ibu-ibu, Ibu tahu ekspresi nggak, Bu? Yang buat nyambel itu loh. Oh, terasi. Mohon maaf. Mengekspresikan rasa cinta kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya orang jatuh cinta, orang cinta, Bu, itu orang bebas mengekspresikan rasa cintanya. Kan mungkin dulu juga ibu-ibu waktu belum nikah sama bapaknya anak-anak, Bu ya, itu ekspresi cintanya kan macam-macam. Ada yang mendadak jadi penyair, wajahmu bagaikan rembulan, kan begitu ada, Bu. Kan dulu mah nggak pakai WA, dulu pakai surat-suratan gitu, Bu ya. Oh, orang pandai-pandai itu apa, mendadak jadi pandai berbuat syair. Itulah bukti ekspresi cinta. Makanya Ibu jamaah rahimakumullah, adanya banyaknya sirah nabawiyah yang tertuang dalam Maulid, baik itu Al-Barzanzi, Ad-Diyaulami, Simtuduror, kemudian Ad-Dibai dan lain sebagainya, itu adalah dikarang oleh ulama-ulama besar yang mereka mengekspresikan rasa cintanya melalui tulisan, karangan syair-syair. Nah, kalau ibu-ibu kan bersyair kagak bisa, Ibu ya. Kita bukan penyair, saya juga termasuk kagak bisa, Ibu ya. Ya paling tidak ya kita ingat-ingatlah hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan ini bagian, mudah-mudahan ini adalah bagian daripada rasa cinta kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pertanyaan berikutnya, Ibu, kenapa kita harus cinta kepada Nabi? Ayo, Bu, siapa yang bisa jawab? Ya, kenapa kita harus cinta kepada Nabi? Tadi ada yang bilang satu, supaya dapat syafaat. Ada lagi selain ini, Bu? Kenapa kita harus cinta kepada Nabi? Menang baik, Bu ya.
Jawaban yang sederhana Ibu jamaah rahimakumullah, kenapa kita harus cinta kepada Nabi sehingga kita harus bisa mengekspresikan rasa cintanya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang positif. Yang jelas Ibu, mencintai Nabi apalagi mencintai Allah hukumnya wajib. Maka itu jawaban dari pertanyaan mengapa kita harus mencintai Rasul? Karena mencintai Rasul hukumnya wajib. Bahkan dikatakan dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman seseorang atau tidak sempurna keimanan seseorang sampai aku, kata Nabi, lebih dicintai dari anaknya, orang tuanya, ya, dari manusia pada umumnya. Jadi Ibu jamaah rahimakumullah, mencintai Nabi hukumnya wajib. Ya, kalau cinta sama suami wajib nggak Bu? Ibu, wajib nggak mencintai suami? Wajib. Mencintai keluarga? Tapi mohon maaf Ibu, kita boleh cinta kepada suami, kita boleh cinta kepada anak dan seterusnya, tapi jangan sampai mengalahkan cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibu jamaah yang rahimakumullah, sekali lagi ini satu pertanyaan yang kita semua harus bisa menjawab. Karena saya yakin kelihatan dari wajah-wajahnya ibu-ibu ini sering mengadakan maulid, rajin ngaji. Ibu jamaah rahimakumullah, ketika kita dihadapkan dengan tantangan di dunia medsos Bu ya, yang kadang-kadang orang gampang menyebutkan bid'ah dan lain sebagainya Ibu ya, kita harus tahu jawabannya. Satu itu. Jadi peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu bentuk ekspresi rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga ya, memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah juga merupakan ya apa namanya tadi Bu, yang kedua lupa lagi saya itu. Apa tadi Bu? Ya, mengekspresikan rasa cinta. Yang keduanya adalah karena mencintai Rasulullah hukumnya wajib. Di samping itu kenapa kita harus cinta kepada Rasul? Karena cinta Rasul jauh lebih besar cintanya kepada kita. Masya Allah Ibu jamaah rahimakumullah, kalau kita baca dalam surah Nabawiyah ketika Rasulullah SAW di akhir-akhir hayatnya Ibu jamaah rahimakumullah, ya, apa yang dipikirkan oleh Rasulullah pada saat sakaratul maut? Masya Allah Ibu, bukan istrinya, bukan keluarganya, bukan hartanya, bukan kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya, tapi kita yang dipikirkan oleh Rasulullah SAW. Begitu besar cintanya Rasul kepada kita sebagai umatnya, maka wajar kalau kita pun harus mencintai Rasulullah SAW. Bahkan dalam bentuk perayaan seperti peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan Ibu jamaah rahimakumullah, rasa cinta kita kepada Rasulullah ini dapat menghantarkan kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Cuma masalahnya Ibu jamaah rahimakumullah, kita ini nggak bisa ngaku-ngaku cinta. Ya, orang yang mengaku cinta itu harus ada bukti. Maka Ibu jamaah rahimakumullah, dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada cara, ada ciri. Sekali lagi, dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada cara, ada ciri. Oh ya. Saya ambil contohnya dulu deh. Jangan cara dulu, ciri dulu Bu ya. Biasanya orang kalau jatuh cinta Ibu, jauh terasa dekat. Saya tanya Bu, Rasul lahir di mana? Wafat di mana Bu? Madin? Jauh nggak dari kita nih Bu? Nah, kalau ada rasa cinta Ibu, jauh akan terasa dekat. Maka Ibu, hakikatnya jamaah rahimakumullah, kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW, maka kita pun harus mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah. Rasul cinta kepada ilmu, maka kita pun harus cinta kepada ilmu. Dan mudah-mudahan Ibu jamaah rahimakumullah, ketika Ibu rajin di pengajian, di majlis ta'lim, ini juga membuktikan rasa cintanya kepada Rasulullah SAW, sehingga jarak yang jauh pun tidak akan dipikirkan lagi Bu. Ini mohon maaf Ibu jamaah rahimakumullah, kalau orang yang cinta, yang senang
ya pasti jauh pun terasa dekat. Mungkin ini Bu, kalau bukan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin tidak semua sebanyak ini yang hadir, Bu. Bahkan mohon maaf, bisa di apa namanya, yang paling jauh kira-kira dari mana nih, Bu? Yang paling jauh yang hadir hari ini, Bu, saat ini, pagi ini. B2, ada lagi yang paling jauh? TPI ada, alhamdulillah. Ya, ada yang dari ini, apa namanya, dari GRC ada. Ada, jauh lah pokoknya, Bu ya. Ibu jamaah rahimakumullah, jauh terasa dekat. Ya, walaupun Rasulullah SAW jauh di Mekah sana, tapi hati kita merasa dekat dengan kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Guru udah datang belum? Oh belum. Iya, nanti kasih kode ya. Ini cuma ngisi doang kita mah ya, nambalin doang ya. Ya mohon maaf, jamaah rahimakumullah. Jadi sekali lagi, orang yang jatuh cinta biasanya dalam kehidupan sehari-hari, Ibu, itu ada cirinya. Cirinya tadi, Bu, jauh terasa dekat. Nah, begitupun ketika, mohon maaf Ibu jamaah rahimakumullah, mungkin di antara suami Ibu ada nggak yang jauh jaraknya dari tempat tinggal Ibu dulu sebelum nikah? Ada, Bu ya. Kadang-kadang lintas Jawa, Ibu, nggak terasa jauh karena cinta, Bu ya. Ada mohon maaf, ibu orang Jawa, ya suaminya orang Sunda, karena cinta, Bu, jarak tidak akan memisahkan. Itulah orang yang cinta, masya Allah. Begitupun kalau kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ada pengajian, karena kita yakin, kita tahu Rasulullah cinta terhadap ilmu, cinta terhadap majlis ta'lim, maka kita datangin. Itu adalah salah satu bukti cinta. Kalau bagi bapak-bapak jamaah rahimakumullah, kalau cinta kepada Nabi, cintai masjid. Karena masjid adalah merupakan salah satu yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah bukan rumah, tapi adalah masjid. Maka orang yang mencintai Rasulullah, dia harus cinta kepada masjid. Mustahil dia mengaku cinta kepada Rasul tapi tidak cinta kepada masjid. Maka itu berapapun jauhnya jaraknya dari rumahnya ke masjid, dia akan sampai juga. Itulah orang yang memiliki ciri cinta. Ada pepatah Arab mengatakan orang yang jatuh cinta itu, Bu, ba'idun fil ain, qaribun fil qalbi. Jauh di mata akan tetapi dekat di hati. Insya Rasulullah jauh dari kita, Ibu. Makamnya jauh, Bu, di Masjid Nabawi sana, Ibu jamaah rahimakumullah. Tapi karena kita cinta, kita selalu merasakan dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah, Ibu jamaah rahimakumullah, diharapkan dari setiap peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dimanapun kita hadir, diharapkan agar hati kita ini merasa dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun jaraknya ya jauh sekali, Ibu jamaah rahimakumullah, dari kita kepada ya makamnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian, Ibu jamaah rahimakumullah, kalau orang jatuh cinta itu tidak hanya jauh terasa dekat, tapi juga dia akan merasakan, Bu, lama terasa sebentar. Halo, Bu, dulu ini dulu, Bu, sebelum Ibu nikah sama bapaknya anak-anak sekarang, Bu ya, dulu sering main nggak itu, Bu? Suaminya itu, calon suaminya sering main ke rumah nggak, Bu? Ini kalau Ibu cinta, insya Allah, Bu, ya, kalau calon suaminya itu main, pasti senang, Bu. Bahkan kadang-kadang, Bu, lama pun terasa sebentar. Ngobrol, Bu, dari habis maghrib agak berasa sampai jam 12, Bu. Orang cinta, Bu. Beda dengan orang yang kagak cinta, Bu. Biasanya orang yang kagak cinta, Bu, ya, disamperin sama siapapun biasanya gampang nguap, gampang kesemutan, ya, gampang pegel-pegel. Maka sama halnya dengan Ibu, mohon maaf, Ibu ya, ketika hadir di majlis taklim, kalau orang cinta, Bu, lama pun terasa sebentar. Berjam-jam di majlis taklim, anteng aja, Ibu. Tapi kalau gak cinta, dikit-dikit kesemutan, dikit-dikit nguap, dikit-dikit pegel. Itu kagak efek, Bu.
Kalau dalam bahasa psikoterapi, Bu, itu namanya distress katanya, Bu. Ya, kita udah bahas di Raudhul Jannah ya. Namanya distress. Suatu kondisi keadaan di mana kita ini tidak ingin di situ, tapi mau keluar malu, akhirnya tetap dia mau nggak mau di situ. Ya apa yang terjadi? Ya itulah tadi, Bu ya. Itulah tadi, Bu. Ya, kesemutan, pegel dan lain sebagainya. Itu namanya distress. Ibu ya. Coba Ibu bandingin, Ibu. Kalau Ibu nonton TV, nonton sinetron, ya, apa yang kita senengin? Saya yakin duduk di depan TV berjam-jam kagak kesemutan tuh, kagak nguap tuh. Kenapa? Karena seneng, cinta. Ya, maka ini bisa jadi ciri. Ibu nggak usah dibenerin. Ya, tadi udah nyengsel begini, benerin lagi. Udah kesemut geser-geser dibenerin, nggak usah, udah nggak usah. Jadi ketahuan Ibu gitu ya. Itu Bu, orang yang cinta ya kepada ilmu, kepada majelis taklim, insya Allah lama terasa sebentar. Ini ciri yang ciri itu kalau kita, mohon maaf Ibu ya, kalau ibu-ibu ngaji bab cinta, cilah bab cinta Bu. Karena memang dalam kajian tasawuf itu ada bab cinta Bu, bab mahabbah namanya, al-hub ya, ada bab cinta. Cinta ini bagian daripada rasa dalam diri kita ini, puncaknya ada pada rasa cinta, mahabbah. Selain kita punya rasa takut, rasa sedih, bahagia dan sebagainya, puncaknya adalah rasa cinta. Kalau kita benar menempatkan rasa cinta kita, maka ini akan bernilai ibadah, bernilai ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Ghazali, Ibu jamaah rahimakumullah, itu menjadikan mahabbatur Rasul, mahabbatullah wa mahabbatur Rasul adalah merupakan salah satu bentuk ketaatan yang sifatnya batiniah. Jadi Ibu jamaah rahimakumullah, kalau kata Imam Ghazali, ya, ibadah itu ada yang zohir, ada yang batin. Kalau ibadah zohir yang nampak, seperti kita sholat, Ibu hadir dari rumah ke majlis ini, itu ibadah zohir Bu. Tapi perlu diketahui, di samping ada ibadah zohir, juga ada ibadah batin. Yang kita sendiri yang merasakannya masing-masing. Tidak bisa orang menilai, Ibu jamaah rahimakumullah. Maka kita berharap mudah-mudahan kita ini dalam beribadah kepada Allah tidak hanya baik zohirnya, tapi juga batinnya. Dan kata Imam Ghazali tadi, di antara bentuk ketaatan atau ibadah yang batinnya itu adalah kita memiliki rasa al-hub, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Yang tadi ciri-cirinya Bu. Yang pertama apa Bu? Ciri cinta Bu. Halo. Yang pertama, orang yang jatuh cinta cirinya apa Bu? Jauh terasa dekat. Jauh di mata, dekat. Ba'idun fil ain, qaribun fil qalbi. Jauh di mata, dekat di hati. Yang kedua apa Bu? Orang yang jatuh cinta Bu, lama terasa sebentar. Ya, Ibu pengen ngajinya pengen lama, pengen sebentar Bu? Ngajinya pengen. Ini membuktikan Ibu, kalau Ibu cinta pasti pengen lama, kata gitu Bu ya. Ibu ya pengen lama, pengen sebentar. Lama. Bener. Tadi udah geser-geser mulu juga Nah, itu bagian daripada ciri cinta. Yang ketiganya Ibu jamaah rahimakumullah, kita singkatnya, belum datang juga beliau ya. Jam berapa Bu? Iya. Jam 10:30 ya. Jadi satu, orang yang jatuh cinta jauh terasa dekat, lama terasa sebentar. Yang ketiga Bu, ini ciri, kita belum bicara cara Bu ya. Jadi orang sesuatu dalam membuktikan sesuatu itu perlu adanya ciri dan juga cara. Ciri dan cara ini identik Bu ya. Nah Ibu jamaah rahimakumullah, yang ketiganya orang yang jatuh cinta Ibu, itu berat terasa ringan. Ibu tadi waktu mau berangkat dari rumah sini Bu, beratnya kaki Ibu merangkakkan ke sini Bu? Ringan. Kenapa? Karena ada rasa hub, rasa cinta kepada Rasulullah. Bagi orang yang nggak cinta kepada Rasulullah Bu, berat banget Bu. Kadang-kadang di samping berat ada godaannya Bu ya. Segala cucian belum beres lah, segala ya belum macam-macam lah Ibu jamaah rahimakumullah.
Ya, begitulah kalau orang jatuh cinta, Bu. Langkahnya akan terasa ringan. Ya, untuk mengunjungi tempat-tempat yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak hanya sampai di situ, Bu. Kadang-kadang orang yang jatuh cinta, Bu, mohon maaf, saya yakin di majlis-majlis masing-masing, saya yakin ada yang sudah melaksanakan peringatan Maulid Nabi, ada yang belum, Bu ya. Waktu mau melaksanakan peringatan Maulid Nabi, Bu, Ibu, Bu, dimintain iuran nggak, Bu? Patungan nggak, Bu? Bener. Nah, Ibu waktu ngasih patungan berat nggak, Bu, ngasihnya, Bu? Ini membuktikan, Ibu, kalau Ibu ketika memberikan, mohon maaf, Bu ya, Ibu nyumbang atau iuran patungan untuk peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, terasa berat, Ibu. Bahkan 100.000 tuh berat, ya Allah. Itu kalau orang nggak cinta, Bu. Tapi orang cinta, jangankan 100.000, 1 juta saya berikan, kan gitu, Bu. Orang cinta, kan gitu, Bu ya. Nah, itulah Ibu jamaah rahimakumullah. Ya, jadi orang yang jatuh cinta, orang yang mengaku cinta, kan kita kan judulnya, mohon maaf, Bu ya. Judulnya memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini adalah upaya kita untuk mengenal lebih jauh dengan Rasulullah. Dengan mengenal kita akan lebih cinta. Karena ada istilah tak kenal maka tak sayang. Kalau tak sayang maka kalau tak cinta tidak ada. Wah, Ibu, ini berarti Ibu baca syairnya sepotong-sepotong, Bu. Ya, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta kalau tidak cinta tidak ada pengorbanan. Karena cinta itu perlu pengorbanan. Oh, semuanya orang yang cinta itu perlu pengorbanan. Ya, semakin dia mencintai sesuatu, dia harus siap-siap berkorban. Kan gitu, Bu ya. Bukan hanya kepada Rasulullah, Bu, bukan hanya kepada Allah. Ya memang lazimnya seperti itu. Ya, kalau orang mencintai, menyenangi, menyukai sesuatu, pasti akan lebih dia untuk ya siap untuk berkorban. Nah, Ibu jamaah rahimakumullah, itu diantara ciri-ciri cinta. Mudah-mudahan Ibu jamaah rahimakumullah, ya, walaupun jarak memisahkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ini dipisahkan jarak dengan Rasulullah, bukan hanya jarak jauhnya, Bu, tapi juga jarak waktu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 1444 tahun yang lalu, Bu. Ya, kita boro-boro lahir, Bu. Mungkin kakek buyut kita juga belum pada lahir, Ibu ya. Tapi kita merasakan karena ada cinta. Ada, alhamdulillah. Ya, kita baru bicara ciri. Insya Allah nanti caranya sama beliau. Ya. Jadi sekali lagi, Ibu jamaah rahimakumullah, mari kita sama-sama menjadikan setiap momen Maulid ini adalah upaya kita untuk terus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan ya, tadi di samping kita ada pengakuan rasa cinta kepada Rasulullah, kita pun ada ciri-ciri cintanya tadi. Jauh terasa dekat. Terus yang kedua, lama terasa sebentar. Yang ketiganya, berat terasa ringan. Jadi nanti Ibu kalau acara Maulid dimintain patungan jangan berat, Bu ya. Kalau berat berarti Ibu nggak cinta sama Nabi. Tapi kalau ringan, insya Allah, ya, insya Allah, Bu ya. Demikian Ibu jamaah rahimakumullah. Terakhir mungkin Ibu ya, di samping tadi ada ciri cinta, ada doa cinta. Woi, semuanya serba cinta, Bu. Ya, ada ciri cinta, cara cinta, ada doa cinta. Nabi pernah mengajarkan satu doa dalam riwayat, kalau tidak salah ya Baihaqi At-Tirmidzi, bahkan Imam Bukhari pun meriwayatkan sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi agar kita cinta kepada Allah, cinta kepada orang-orang yang mencintai Allah, dan mencintai amalan yang dapat mendatangkan cintanya Allah. Ya, mau apa nggak doanya, Bu? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba. Udah. Ya, ulangi. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Apal ya, udah apal aja dah daripada berabe begitu ya. Demikian, mohon maaf kurang lebihnya ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal anfu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Ya? Oh iya. Apa ya? Mau dibawa ini tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Yang kita hormati, kita muliakan guru-guru kita, alhamdulillah semuanya ada di tengah-tengah kita. Kita doakan Bu ya, mudah-mudahan guru kita Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah banyakkan rezekinya, dan mudah-mudahan ilmu yang beliau berikan bermanfaat kepada kita, dan mudah-mudahan guru kita sebagai suami yang tidak pernah mencekik dan membanting istrinya, amin. Oh, ibu tertawa ngapa ya? Oh, bukannya amin pada tertawa. Juga yang kami hormati ibu-ibu ustazah, banyak banget ustazah sini ya. Wabil khusus pimpinan Majelis Taklim Al-Muhajirin. Saya mohon maaf Bu, agak lambat. Kata ibu teh siapa yang nanya? Saya tadi sekolah dulu, ngajar anak-anak dulu, jam 10 istirahat, langsung saya pulang, ganti baju. Tadinya saya pakai pakaian, ya kayak Ustaz Fahmi tadinya mah, pakaian resmi sekolah, tapi nggak enak juga. Ini nggak pakai panggung ya? Oh iya, udah nggak apa-apa lah, duduk aja, nggak apa-apa duduk. Ini mah bukan ceramah, ini mah ngaji aja ya. Para ibu-ibu sekalian, alhamdulillah dengan izin dan ridha Allah kita bisa berkumpul lagi di tempat ini. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam ridhonya, ada dalam hidayahnya, ada dalam ampunannya, dan ada dalam cintanya, amin. Salawat dan salam kita curahkan ke pangkuan baginda beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istri-istrinya, turunannya, keluarga besarnya, sahabatnya juga umatnya. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam syafaat beliau. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Bicara maulid tidak akan pernah lepas dari seseorang yang namanya ketika kita sebut banyak yang menangis. Seseorang yang ketika namanya tidak disebut saat kita sedang sholat, sholatnya tidak sah. Seseorang yang ketika namanya tidak disebut ketika kita berdoa, doanya ditolak. Seseorang yang ketika namanya disebut kita tidak membaca sholawat kepadanya, manusia itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Beliau dari segi turunannya bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim
bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Ghalib bin Fahri bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Hujaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nijar bin Ma'ad bin itu apal bin Adnan. Masa Adnan mah tetangga saya namanya Adnan. Bin Ad bin Udad bin Habasa bin Salaman bin Banat bin Hamel bin Kidro bin Nabi Ismail alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihis itu apal. Bin Ajar bin Taroh bin Nahur bin Saruh bin Argo bin Abir. Aduh, nggak pada apa ya. Argo bin Falik bin Abir bin Arfasad bin Sam bin Nabi Nuh alaihis bin Lamak bin Mahtusalih bin Ahnuh bin Nabi Idris alaihi salam bin Ilyarid bin Mihlail bin Kinan bin Anus bin Sis bin Nabi Adam alaihis. Yo, yang hafal ngacung tangan. Hafalin ya. Itu kenangan saya tahun 78 pada waktu di madrasah dengan guru saya. Alamnya masih apa? 78 Bu, belum pada lahir ya. Nah, kemudian beliau udah pada tahu semua dah. Jadi sebelum kita lanjutkan, kita ini dulu, kita nyanyi ya, nggak apa-apa ya. Apa tuh namanya untuk menghibur? Judulnya apa tuh? Rohatil. 1, 2, 3, ayo. Rohatil. Filayalil. Terus. Mimma'a. Terus. Mimma'a Ahmadi filayalil Abdullah nama Aminah ibundanya, Talib kakeknya, Abu Talib ya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul, suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Alhamdulillah. Berarti udah pada hafal ya. Nah, kemudian beliau itu dilahirkan di sebuah tempat namanya Mekkah. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya sampai ke Mekkah. Amin. Aminnya biar kenceng apa Bu? Amin. Setelah amin, besok daftar umroh ya. Amin. Ya. Jadi beliau diabadikan nama tempat kelahirannya Wahajal Baladil, demi negeri yang aman. Karena Mekah ini dulu ribuan tahun yang lalu oleh seorang Nabi Ibrahim itu didoakan Rabbij'al haja baladan amina, atau Rabbij'al haja balad am. Jadi balad itu apa ya bahasa kitanya? Daerah, kota, negara, tempat yang aman.
Nah, beliau dilahirkan hari Senin. Ada nggak bu ibu-ibu yang dilahirkan hari Senin? Ada yang hari Senin lahir? Kalau saya mah lupa hari apa ya lahirnya. Rebo ya, Rebo. Saya Rebo benar bu. Benar Rebo ya. Tanggal 12 bulan Rabiul. Iya. Kalau bahasa kita mah apa ya? Happy birthday to you gitu ya. Iya benar. Itu kan kalau anak-anak kita ulang tahun ada nyanyi tuh. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk iya mabruk alfa mabruk yaumi ladik mabruk alfa mabruk yaumi ladik. Alhamdulillah. Apa? Awal mula bismillah, akhir alhamdulillah. Dengan sholawat Rasul, doa dengan sholawat Rasul, doa terkabul. Dengan sholawat Rasul, doa balik lagi. Mabruk alfa mabruk ka mabruk mabruk alfa mabruk mabruk alfa mabruk yaumi ladik mabruk mabruk alfa mabruk ya. Alhamdulillah. Begitu kan lagunya ya? Bodoh begitu udah lagi. Nah, itu salah satu doa kita mabruk. Jadi maksudnya mabruk itu orang yang diberkahi. Mohon maaf, suaranya agak serak, mohon maaf. Saya kemarin 2 hari 3 hari itu batuk terus, jadi mohon maaf. Tadi mestinya Ustadz Fahmi. Beliau singkat masalahin ke saya, ya Allah. Tadi saya pengennya doa doang bu, beliau langsung ini. Kang Ibrahim belum datang ini ya, ya Allah. Mestinya beliau nih, Ustadz Ibrahim nih, ini belum datang nih. Baik, kita lanjutkan bu ya. Baik. Nah, bicara beliau itu ketika umur 40 tahun, beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Umur 40. Bu, siapa yang umurnya 40 tahun? Ngacung. 40 tahun. Iya. Urunya saya bawa hadiah ya. Nah, 40 tahun. Jadi beliau diangkat menjadi nabi dan rasul umur 40 tahun. Surah yang pertama, kalimat yang pertama beliau dengar adalah kalimat Iqra. Jadi kalau ibu nanti punya cucu, punya anak perempuan, namanya Iqra. Setuju nggak bu? Saya punya cucu, namanya Iqra. Allah, itu cucu dari kakak saya. Dan insya Allah tanggal 6 November si Iqra ini dia akan menikah. Mohon maaf Ustaz, saya nggak nanya, nggak apa-apa, nggak nanya. Lagian sampai mau kondangan Ustaz, ya nggak apa-apa, cerita. Nah, surah ini bu, pernah saya bahas di dalam pengajian. Surah Al-Alaq itu jumlah ayatnya ada 19. Ada berapa bu? Yang kedua uniknya, sebelum dan sesudahnya ada 19 surah. Oke, sebelumnya nih, yuk kita hafalin. Amma yatasa anin nabail 1. Wan najiati wan nasitati abasa wa tawalla anja'ahul ijas samsu kuwirat wa ijan nujumu ijas samaun fatarat wa ijal kawakibun wailul lil mutaffifin
ijas samaun saqqat wa ajinat li rabbiha. Betul. Was sama'i jatil wal yaumil, benar. Was sama'i watta wa ma adraka ma sabbihisma rabbikal hal ataka hadisul wal fajri walayalin la uqsimu bihajal wasyamsi waduhaha wal laili ijayak, nggak pakai ha tuh. Wal laili ija wad duha alam nasroh wat tini dan ikro, semuanya ada 19. Apal bu? Alhamdulillah. Kemudian setelahnya ada 19. Ikro 1. Inna anjalnahu fi lailatil lam yakunil ladina kafaru min alil kitabi wal ijajul jilatil ardu wal adiyati al qari'atu mal alhaqumut wal asri wailul likulli humazatil alam taro kaifa li'ila fi Quraish ara'aital ladzi inna a'tainaka qul ya ayyuhal ijaja anas tabat yada qul a'udzu birabbil qul dulu ya, baru qul falak, dan yang terakhir qul a'udzu birabb. Alhamdulillah. Itu hafal. Jadi al-alaq itu jumlah ayatnya 19, sebelumnya 19, dan sesudahnya juga ada 19. Alhamdulillah. Nanti insya Allah dalam kajian setiap hari Kamis ba'da asar sebulan sekali, kita akan bongkar, kita akan bahas, kita akan bedah setajam nanti. Pokoknya bu, kita akan bahas. Jadi kita akan bahas satu persatu apa isinya. Kemudian beliau saat itu pulang ke rumah, dia bercerita dengan istrinya, dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah ini adalah bu seorang wanita karier. Karier kan kalau orang Inggris begitu ya, karier. Mau kemana gitu kan? Mana? Yang nggak gitu-gitu amat usah di Inggris juga. Jadi beliau pernah saya ceritain dulu pada waktu di Masjid Asy-Syakur. Jadi Siti Khadijah ini seorang wanita terkaya. Fakta di Al-Quran itu rihlatas syita iwas soib. Beliau adalah seorang pedagang sukses, seorang wanita YouTuber, seorang wanita kaya raya. Cuannya itu, cuan tahu cuan, begitu banyaknya, asetnya triliunan, semua usahanya banyak bu. Nah singkatnya, ketika beliau menikah dengan Rasulullah, seluruh hartanya habis dipakai dakwah demi untuk kepentingan perjuangan Islam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca salat lagi ya, supaya lebih ini. Baca salat apa ya? Nah, sholawat Joko Tingkir. Nah, sholawat Joko Tingkir, ibu saya. Sholawat Joko Tingkir bu, apal? Salat Joko Tingkir. Salatullah salam ala toha. Salatullah ala yasin ala Joko Tingkir wali songo muride Sunan Kalijogo wis masyhur ing Nuswantara, jadi waliyo jadi rojo. Salatullah terus wis mbak wis nggak pada apal soalnya ya. Mohon maaf. Habis kalau ngaji mengantuk ya, nggak apa-apa nyanyi dikit ya, nggak apa-apa dah. Biasanya saya orang yang nggak pernah mau nyanyi, tapi ya karena kondisinya ibu-ibu udah pada
ngantuk. Nggak apa-apa tapi ya balik lagi. Nah, jadi bicara Rasul, perbedaannya Bu, ini ngaji lagi serius nih. Itu beda. Oh, coba banding-banding lah, pokoknya beda. Pertama, dari segi nama, kalau nabi lain langsung ya Musa, ya Nuh, ya Sulaiman dan sebagainya. Tapi kalau Rasulullah, Yasin, Toha, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddasir, kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza lu nggak pada apa roman ini. Nantilah kita bahas satu. Karena dalam lagu pun, dalam syair berbagai macam lantunan sholawat, Rasul itu namanya hampir ribuan nama. Begitu banyaknya. Ada Atskal Atskia, ada Askal Azkia, ada Asfal Asfiya, ada Kawakib, ada Al-Qamar, Kamarun, ada Qamarun, wa Jamil, ada Jamil. Ada Anta Samsun, Anta Badrun, Anta Nur, Fauqa Nur. Engkau laksana matahari, engkau laksana bulan, engkau laksana cahaya di atas cahaya. Andaikan seluruh cahaya, matahari, cahaya bulan, cahaya bintang, cahaya di muka bumi ini digabung menjadi satu, tidak akan pernah mampu mengalahkan cahayanya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Oh, itu bercahaya, Bu. Ustaz, kalau nanti bertemu dengan Rasul, apakah kita bercahaya? Iya. Yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Itu bagaimana Ustaz kalau pengen bercahaya? Ada yauma tabyaddu, wajah orang itu akan putih. Yauma, banyak lagi ya. Itu bagaimana Ustaz rahasianya? Rahasianya ketika ibu sujud, nanti diajarin lah oleh guru kita ya dalam kajian ilmu fikih. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nur, sebagainya. Ya Allah, semoga telingaku bercahaya, pendengaranku bercahaya, mataku bercahaya, atas dan sebagainya. Nantilah dipelajari ya dalam kajian ilmu fikih bab sholat sujud. Nah, nanti ada dari situ. Nah, kemudian yang kedua, Ustaz waktunya udah siang, cepetan ya. Ya, yang kedua kita singkat. Yang kedua, Bu, Rasul itu dikasih nggak perlu minta. Beda dengan nabi lain. Misalkan Nabi Musa, Rabbi srahli sadri wa yassirli, ini ada dalam surat Toha. Ibu nanti lihat lah dalam surat Toha ya. Ayat berapa Bu? Ayat Bu? Hafalin Bu. Cari ya. Surat Toha, kebetan sebelah kanan. Itu perkiraan 8-17 dari atas. Mau saya kasih tahu dah pokoknya. Itu kalau yang satu juznya 8 lembar. Kebayang Bu? Enggak kebayang. Rabbi srahli, ya Allah lapangkan dadaku, baru dikasih oleh Allah. Tapi kalau Rasulullah, alam nasrah laka sadrak, langsung dikasih oleh Allah tanpa minta. Ketika misalnya, mohon maaf, ibu punya suami, misalnya satu saat ibu lagi duduk, yang ada apa? Ini ada duit 10 juta, ibu minta enggak, tapi dikasih uang sama suami 10 juta, seneng enggak Bu? Kata suami, nih silakan habisi, ibu harus tahu, habisin aja udah ya, habisin aja 10 juta, seneng enggak Bu? Lagian saya nyambung ngasih, siapa yang mau ngasih? Romannya udah baper banget, roman ya udah GR. Misalnya ibu nggak pernah minta tapi dikasih, itulah suami yang hebat. Woi para suami, jangan pernah menunggu istrimu meminta sesuatu, kau harus paham, harus ngerti. Sebelum mereka minta, lebih dulu kasih nih 10 juta. Tuh kulkas tuh ganti tuh 3 juta. Udah. Itu HP tuh Samsung jadul tuh ya, beli tuh yang Oppo 20 juta. Tuh. Itu ya, bener ya? Oppo. Orang Oppo. Jadi orang cerdas itu Bu, orang yang memahami sesuatu tanpa perlu dipinta, orang cerdas. Misalnya ada anak yatim, nggak perlu kita ada diminta oleh panitia, kita paham, kita ngerti. Ya Allah, udah langsung ngasih aja.
Jadi orang cerdas itu yang mampu merasakan ketika orang lain sedang merasakan, walaupun ibu tidak pernah merasakan perasaan orang yang sedang merasakan, tapi ibu bisa merasakan. Itulah orang hebat. Kata ibu itu bagaimana judulnya, Ustaz? Ibu bisa merasakan perasaan orang yang sedang merasakan, walaupun ibu tidak pernah merasakan, tapi mampu merasakan perasaan yang sedang merasakan itu. Itu namanya orang cerdas. Ketika seorang istri pakai pakaian dilihat oleh suaminya, istrinya kan nggak pernah minta, ya Allah, kok pakaian begini ya, udahlah besok mah. Yang lagi ada rezeki nih, ada apa? Besok hari Ahad kita ke situ yuk, kemana? Kita jalan-jalan sono ke Tanah Abang. Tanah Abang sono bukan Tanah Abang ini, Tanah Abang. Ada apa sih, ayo aja jalan-jalan. Sampai ke Tanah Abang, silakan milih. Maunya yang mana? Itu namanya suami yang cerdas. Allahu Akbar. Ya betul ya. Atau misalnya ibu sebagai istri, ketika suaminya sedang lelah, sedang capek, nggak perlu ditanya, capek ya? Nggak perlu. Ibu langsung bawa hot itu yang hot cream, ini ya, digosok-gosok. Langsung kasih kopi dan sebagainya. Jadi memahami seseorang itu tidak mesti harus bertanya, padahal ibu udah ngerti, udah paham. Ketika ada acara maulid yang tadi diceritakan oleh guru kita Ustaz Fahmi, tidak perlulah ada koar-koar, tidak perlulah ada permintaan. Kita udah ngerti, udah paham acara maulid kok. Maulid kok dibedah-bedahkan, disalah-salahkan, kok itu saja. Gitu ya. Maulid kok dibedah-bedahkan, disalah-salahkan, itu saja kok itu saja. Kau katakan aku tidak memahami, kau katakan aku kau katakan aku tidak mengerti, tidak berilmu. Kau katakan aku tidak berilmu. Ya sekuatmu menuduh aku. Boya jangan begitulah. Nah, gitu ya. Ku mengharap kalian mengerti, di hati kami hanya baginda. Aku harap kalian mengerti, di hati kami. Ada istri saya lah, ngapain ada ibu? Ada istri saya. Maaf. Ya gitu ya. Nah, jadi orang yang cerdas itu, ketika ada acara maulid, tidak mesti harus dipinta oleh panitia. Dia ngerti, dia paham. Assalamualaikum panitia, waalaikumsalam nih 1 juta. Kelar. Ya Bu ya. Ini ada duit 20.000, selesai. Ini ada 100.000, selesai. Tidak perlu dipinta, tidak perlu diumumkan. Kenapa? Maulid. Kita sebagai umatnya paham, ngerti bagaimana perjuangan Rasul. Itu namanya umat yang cerdas, umat yang mencintai tanpa perlu dipinta. Paham Bu? Ngerti? Alhamdulillah. Nah kemudian sedikit saya bahas lagi. Kalau kita hadir di acara maulid, yang kita lihat itu adalah Rasulnya. Hati-hati nih. Rasulnya. Ibu jangan melihat selain Rasul. Kita hadir yuk. Di mana? Di Al-Muhajirin. Ceramahnya siapa sih? Itu guru-guru kita yang suka ngajar tiap hari Kamis sore. Oh yang berempat itu ya? Iya. Oh yang Ustadz Fahmi, Ustadz Yus. Iya itu. Nanti yang datangnya banyak. Ya insya Allah teh. Diundang semua. Ya ada diundang, ada enggak. Pakai panggung. Enggak sih. Di dalam aja. Oh, terus kita pakai seragam? Ya nggak perlu. Ya kalau teteh mau seragam ya silahkan. Ya enggak juga nggak apa-apa. Nanti jam berapa kita kira-kira berangkatnya? Ya jam berapa aja sih. Nanti kita kalau ada itu acara lagi nanti kita ngundang dia? Enggak. Nanyanya ada 30 kali mah Bu. Kepo banget tuh orang. Kita tanya mau berangkat enggak? Maaf ya saya nggak berangkat. Ya Allah. Nanya banyak banget, berangkat mah enggak. Nah, jadi yang pertama, ibu jangan pernah nanya siapa penceramahnya. Penceramah siapa sih? Si itu. Enggak males Kalau itu siapa? Penceramah siapa sih? Itu mah ketawa mulu males kayak lawak. Siapa penceramah sih itu? Dia mengaji terus serius enggak mau Jadi ibu jangan pernah ngelihat siapa penceramahnya.
Atau misalnya ibu nanyanya konsumsi. Ada gak konsumsinya? Ada insya Allah. Masalahnya kemarin waktu saya lewat Al-Muhajirin, ibu-ibu lagi pada kompromi mau ke pasar. Oh, begitu ya. Ya kalau gitu kita bawa tas satu ya, bawa tas. Bawa plastik dah. Misalnya, mohon maaf nggak ada itu mah ya. Nah yang ketiga, jangan pernah ibu karena ingin punya acara. Kita hadir yuk ke Al-Muhajirin, kita kompak. Emang kenapa kita kompak? Kita kan nanti di Masjid As-Sakur mengadain acara. Kok kalau kita tidak kompak, nanti kalau kita Al-Muhajirin kita undang kan kita nggak datang, kita kan malu. Itu juga kurang bagus karena malu. Yang keempat lebih parah lagi, kita kan mau ada niat mau jadi dewan. Kita kan ada niat mau nyalonin, gitu. Ya walaupun sah-sah aja tapi kurang tepat, ya Bu ya. Dulu-dulu 3 tahun kemana aja po, gitu ya. Kok sekarang baru ini? Makanya Bu, kalau saya teliti, jadilah calon, jadilah balon. Mau calon dewan, mau calon BPD, mau calon calon lurah, calon bupati sampai calon presiden, jadilah seperti itu. Bu lihatnya orang kalau calon lurah Bu, jangankan sakit parah, meriangin dikit aja oleh lurahnya langsung dikunjungi. Assalamualaikum, Pak Lurah. Ada mobil itu silakan pakai aja tuh Bu. Hebat orang mau calon Bu. Baik Bang. Yang tadinya nggak pernah nanya, insya Allah orang calon mah nanya. Yang tadinya nggak pernah ke Ustadz, silaturahmu ke Ustadz tuh. Orang kalau mau calon Bu. Baik. Acara maulid juga datang. Acara yang khatib juga paling depan. Pokoknya orang kalau calon itu akhlaknya baik Bang. Ya Bu ya. Presiden dikunjungi, para kiai diminta doanya, anak yatim disantuni. Itu namanya orang mau calon. Boleh Bu? Boleh. Mudah-mudahan setelah calon seperti itu. Amin. Romannya aminnya rada kurang percaya nih. Amin doang ya. Baik. Itu yang keberapa tadi itu ya. Kemudian perbedaan selanjutnya. Kalau Nabi terdahulu dihina, itu langsung dia sendiri yang menjawab. Contoh, ibu lihat dalam surah Al-A'raf. Ayat berapa ya? Ayat 60 dah. Ayat 60, 61 Al-A'raf itu kebetan sebelah kanan 5-6 baris dari atas. Ketika Nabi Nuh dihina oleh kaumnya, inna lanaraka fi dhalalim mubin. Kami lihat Nuh, mohon maaf, kamu itu sesat, kata umat. Kata Nabi Nuh, laisa bi dhalalatun. Bukan aku yang sesat, situ yang pada sesatnya, kata Nabi Nuh. Kemudian ayat 66 dan 67 masih surah Al-A'raf, kebetan sebelah kanan itu 4-3 baris dari bawah. Kebayang Bu? Ya, kagak kebayang lagi bayang. Inna lanaroka pisafahatin wa inna lanajunnuka minal kajibin. Hai Hud, kami lihat kamu itu maaf dungu, kami lihat kamu itu gede bohong. Apa kata Nabi Hud? Laisabi safahatun, bukan aku yang dungu, situ yang pada dungu mah. Jadi kalau nabi-nabi lain itu dihina, dicaci maki, difitnah, dibully, jawab sendiri. Lihat Rasulullah, ketika beliau dihina, mohon maaf disebut gila, ibu baca dalam surah Al-Qalam ayat yang kedua. Ma anta binikmati rabbika bimajnun. Kata Allah, bukan mereka yang pada gila mah. Bukan engkau yang rasanya gila mah. Mereka-mereka lah yang gila. Kemudian yang ibu hafal dalam surah Yasin ada kalimat wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yam. Hafalkan? Surah Yasin ya. Wa ma 'allamnahu syi'ra. Jadi ketika Rasul difitnah, dicaci maki, dituduh sebagai ahli syair, beliau menjawab, Allah yang menjawab. Apa kata Allah? Wa ma 'allamnahu syi'ra. Kami tidak pernah tuh ngajarin syair kepada kekasih ke Rasulullah. Wa ma yang bagilah, lagian juga nggak pantas tuh kalau diajarkan kepada Rasulullah, kan gitu ya. Nah, jadi kalau nabi lain itu dihina jawab sendiri, tapi kalau Rasulullah dihina yang jawab Allah. Jam sih ya. Nah kemudian kalau nabi lain Bu itu ditantang, itu langsung dijawab tantangannya.
Contohlah surah Al-A'raf. Maaf, ya Al-A'raf. Ayatnya kalau nggak salah ayat 77. Kebetan sebelah kiri baris pertama dari bawah. Iya, kebetan sebelah kiri itu kebetan sebelah kiri baris pertama dari bawah. Pak Ustadz, saya mah kagak percaya sama Ustadz. Main sebelah kiri sebelah kanan. Kita lihat nih Bu nih. Mana si Qur'annya ya? Mana Qur'annya? Mohon maaf tanya. Kita lihat Bu Qur'an. Saya mah nggak percaya, I don't believe. Kalau kata bahasa Sunda nama aing teu ngarti, teu percaya aing ya. Nih, kita lihat. Surah ini mah hitung-hitung ngaji be ya. Tenang kan ntar sore ngajinya libur ya. Iya. Al-A'raf 77. Tuh. Kebetan sebelah kiri baris pertama. Saksinya. Ya kan? Kita tidak pernah bertemu awalnya kan? Ya. Maksudnya tidak ada rekayasa kan? Betul ya? Ini pesulap murah juga mau bisa, pesulap merah mau bisa. Jadi pesulap merah mau bisa. Apalagi Gus Samsudin mau bisa. Ya bener ya. Tadinya kita kan tidak ada intrik-intrik begini kan. Ini tidak rekayasa. Ini asli Bu. Ini bukan sulap Bu, asli. Kebetan sebelah kiri surah Al-A'raf ayat 77. Ini asli Bu, bukan trik. Bukan sulap ini. Maaf, canda. Demikian. Ada yang tanya, Ustadz bagaimana sih caranya supaya bisa seperti itu? Gampang. Sebelum Ibu seperti itu, cintai Al-Quran. Sesuatu yang Ibu cintai pasti akan terbayang-bayang. Mau makan, ingat. Mau minum, ingat. Mau apapun, ingat. Kenapa? Cinta kepada yang diingat itu. Paham maksudnya? Ketika Ibu mencintai Al-Quran, mata, pandangan Al-Quran, telinga, pendengaran Al-Quran, lisan Al-Quran, lidah Al-Quran. Semua mulut Ibu dibasahi oleh Al-Quran, tenggorokan Ibu dibasahi oleh Al-Quran, jantungnya denyut Al-Quran, aliran darah Al-Quran, kakinya melangkahkan ke tempat-tempat Al-Quran, tangannya juga bergerak dan menyimpan sesuatu yang bersatu Al-Quran, seluruh jiwanya demi Al-Quran, maka Ibu mencintai Al-Quran dan Al-Quran pun pasti akan mencintai Ibu. Siap mencintai Al-Quran? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Aduh, sampai capek ya. Nah itu. Jadi kalau Rasul ditantang yang dulu, ya Soleh, hai Soleh, itina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Ya Soleh, mana? Katanya mau ngancam-ngancam saya. Mana buktinya? Kalau memang situ Rasul, mana buktinya? Oh. Apa kata Allah? Fa'akhajathum ar-rajfah fa'asbahu fi darihim jasimin. Maka dengan izin Allah, kaum Nabi Soleh itu dihantam oleh gempa. Satu. Tapi kalau Rasulullah, Ibu lihat dalam surah Al-Anfal, kebetan sebelah kanan, 2-3 baris dari atas sebelah kanan. Itu ayat yang ke-32. Allahumma in kana haja wal haqqu min indik. Ya Allah, kata si orang kafir, kalau memang tadi Muhammad membaca yang tadi dibaca itu dari sisimu ya Allah, fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Yuk, saya siap didatangkan hujan dari langit yang pernah dulu didatangkan kepada Nabi Lut, awitina bi'ajabin alim, atau yang lebih pedih lagi dari ajab seperti itu, kami siap ya Allah. Apa kata Allah? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan pernah menyiksa. Kenapa? Karena di dalamnya ada Rasulullah. Singkat. Kemudian bedanya lain, wa ajwajuhu ummahatuhum. Begitu dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-6, nanti Ibu baca ya. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-6, kebetan sebelah kanan baris ke-7 atau ke-8 atau ke-5 atau ke-6. Wa ajwajuhum ummahatum. Semua istri-istri Nabi dan Rasul itu adalah ibu kita. Jadi Siti Aisyah, Siti Khadijah, semua istri-istri Rasulullah itu adalah ibu kita. Pak Ustadz, bisa nggak kita bertemu nanti dengan Siti Khadijah? Bisa. Bisa nggak kita bertemu dengan Siti Aisyah? Kenapa enggak? Ustadz, bisa nggak nanti bertemu dengan Siti Aminah? Bisa. Siti Aminah aja bisa bertemu kok. Ketika mau lahir,
Ada di situ Ibu Hawa, ada di situ Siti Sarah, ada di situ Siti Asia, ada di situ Siti Maryam. Jadi 4 wanita terbaik ada di sekeliling Siti Aminah ketika mau melahirkan. Dan kita pun insya Allah, ibu pun bisa bertemu dengan beliau-beliau, bertemu dengan Ibu Hawa, bertemu dengan Siti Khadijah, bertemu dengan Siti Maryam, bertemu dengan Siti Asia, bertemu dengan Siti Julaiha yang dulu pernah ngegodain Nabi Yusuf, bertemu lagi dengan Siti yang lain. Itu Ustaz, di mana tempatnya? Nanti di sebuah tempat namanya alam akhirat. Satu alam yang apapun bisa kita lakukan, termasuk ibu bisa bertemu dengan beliau-beliau. Pak Ustadz, nanti kalau saya ketemu dengan Ibu Hawa, nanti bisa selfie ya? Bisa, main selfie-selfie baik. Ya Allah, ini Ibu Hawa ya? Iya Ibu Hawa, ini saya Hawa, isinya Adam ya Allah. Ini siapa ya? Ini ibu-ibu Majelis Ta'lim Al-Muhajirin. Bu Hawa, maaf ya, kita bisa selfie nggak ya? Bisa. Hai guys, aku lagi siaran langsung nih sama Ibu Hawa. Mohon maaf, itu kan hayalannya begitu ya? Hayalannya begitu. Alangkah indahnya nanti ibu-ibu bisa bertemu dengan orang-orang yang pernah ibu dengar kisah ceritanya. Allahu Akbar. Pengen ketemu Bu dengan mereka-mereka? Tahu syaratnya? Tahu syaratnya? Gampang syaratnya. Dengan banyak membaca sholawat. Dengan banyak membaca sholawat. Jadi ibu, kalau niat membaca sholawat, buat jabatan boleh, nggak apa-apa. Buat supaya sehat boleh, nggak jadi masalah. Buat ini, buat itu, nggak apa-apa. Cuman terlalu murah kalau sholawat hanya dipakai seperti itu. Tapi Ustadz, saya kan butuh, betul butuh. Tapi sholawat yang ibu baca, harapannya satu, ingin mendapatkan syafaat. Kalau udah dapat syafaat, apa yang kita inginkan, insya Allah, Allah kabul. Badan kita misalkan lagi sakit, kita baca sholawat, niatnya syafaat, dengan izin Allah, sakitnya sembuh. Kita baca sholawat, ketika kita punya keperluan, punya keinginan, punya kebutuhan, ingin cepat dikabulkan, dengan syafaat Rasul, dikabulkan. Ketika kita baca sholawat, supaya anak kita besok tes di sebuah perusahaan diterima, dengan syafaat, semuanya dikabul. Paham Bu? Jadi niatnya ingin mendapatkan syafaat. Apa yang ibu inginkan, semua pasti dikabul. Berkat apa? Berkat syafaatnya Rasulullah. Satu. Yang kedua, ketika kita baca sholawat, jaminannya syafaat, nanti kita minta kepada Rasul, ya Rasulullah, pertemukan saya dengan kekasih-kekasih Allah. Dengan siapa? Dengan Ibu Hawa. Dengan siapa? Dengan dan sebagainya. Semuanya berkat syafaat Rasul. Siapa yang pertemukannya? Rasul. Bukan keinginan kita, kita minta kepada Rasul. Oleh Rasul dipertemukan nih Bu. Ini Ibu Hawa. Nih Bu, ini Siti Aisyah. Alangkah indahnya tangan kita yang kotor bisa menyentuh tangan sucinya Siti Aisyah. Betapa bahagianya wajah kita yang kotor bisa menatap wajahnya Siti Aminah. Alangkah indahnya badan kita yang kotor bisa mendekap Siti Khadijah. Alangkah indahnya duduk kita yang selalu tidak pernah betah kalau kita ngaji, pengennya serono kalau ngaji teh ya. Jadi maksudnya teh nggak betah diam gitu kalau ngaji Bu. Nanti kita akan beriringan, berdampingan dengan Siti Maryam ya Allah, ini Siti Maryam ya Allah, ini Siti Khadijah. Pengen Bu ya? Nah, jadi dengan catatan, yuk sering-sering membaca sholawat. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Maaf. Ya. Ada Kang Ius. Kang Ius. Udah. Ya Allah, balik lagi baik ya. Balik dulu ya. Ya Allah. Nya. Kalian punten ya teh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin.
Allahumma ba'id bainana wa baina khotoyana kama ba'atta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqina min khotoyana kama yunaqqas sawbul abyadu minad danasi. Allahumma ghsilna min khotoyana bisalji wal ma'i wal baradi fafirru ilallah fafirru ilallah fafirru ilallah wa qul ja'al haqq wa jahaqal batil innal batila kana jahuqa. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghiitsu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna